Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, KPKM Talk kembali lagi nih bersama saya dan rekan saya yang akan menjelaskan pembahasan tentang penyakit TBC ini. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, yuk mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brili Anissa Asdiani. Saya Ayu Maharani Putri. Saya Syarifah Nafaili dan saya Iva Aulia. Sebelum kita mengetahui apa sih itu penyakit TBC atau penyakit tuberkulosis ini masih menjadi beban masalah kesehatan di Indonesia hingga saat ini. Di saat yang bersamaan, Indonesia juga sedang menghadapi wabah coronavirus atau COVID-19 dan harus lebih diwaspadai oleh pasien TBC. Di Indonesia ini, TBC sangat dikenal dengan kasus penyebaran yang sangat tinggi. Orang yang menderita TBC ini akan menjadi penyakit bawaan yang terkena COVID-19. Langkah pencegahan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa kesehatan dan kebersihan adalah hal yang penting. Hal ini turut menjadi pusat peluang untuk mencegah penularan penyakit TBC, maka dari itu akan lebih baik untuk membantu anggota keluarga yang terkena TBC sekaligus meminimalisir risiko penularannya. Dan diperlukan pengetahuan khusus seputar merawat orang dengan penderita TBC di rumah. Nah, sebelumnya teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu tuberkulosis? Menurut Kemenkes 2019, tuberkulosis atau sering kita sebut sebagai TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang masuk melalui saluran pernafasan. TBC adalah penyakit infeksi menular yang dapat menyerang organ tubuh terutama paru-paru. Nah, selanjutnya, apa sih itu faktor penyebab dari penyakit tuberkulosis? Yang pertama adalah faktor umur. Di Indonesia diperkirakan 75% penderita tuberkulosis adalah kelompok usia muda. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Tuberkulosis lebih banyak menyerang laki-laki daripada wanita karena sebagian besar laki-laki mempunyai kebiasaan merokok. Faktor yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga dapat mudah terserang penyakit. Faktor yang keempat adalah lingkungan. Kepadatan hunian pada rumah yang gelap, kurangnya sinar matahari masuk, dan tidak adanya ventilasi udara itu sangat rentan terhadap persebaran penyakit tuberkulosis. Faktor kelima adalah pekerjaan yang merupakan faktor risiko kontak langsung dengan penderita. membahas terkait gejala penyakit TBC. Gejalanya sendiri terdiri atas gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama yang terjadi yaitu batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Sedangkan gejala tambahannya yang sering terjadi yaitu batuk berdarah atau dahak bercampur darah, sesak nafas, nyeri dada, badan lemas, keletihan, nafsu makan menurun, berat badan menurun, rasa kurang enak badan, berkeringat malam walaupun tanpa aktivitas, serta demam meriang lebih dari sebulan. Lalu, bagaimana pencegahan yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit ini? Nah, langkah pencegahan penularan TBC ini harus memahami etika batuk atau bersin dengan baik dan benar. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu. Yang ketiga, jangan lupa membuangnya ke tempat sampah. Dan yang keempat, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selain itu, pencegahan penularan TB dalam kategori lingkungan bisa dalam bentuk konstruksi rumah, misalnya melalui ventilasi udara. Dengan adanya ventilasi udara, dapat mengeluarkan bakteri penyebab TB dan akan mati ketika terkena sinar ultraviolet. Namun, ketika ventilasi rumah luasnya tidak cukup, maka dapat menyebabkan meningkatnya kelembaban ruangan. Akibat dari kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembang biaknya bakteri-bakteri patogen, termasuk Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya akan membahas perawatan bagi penderita tuberkulosis di rumah. Yang pertama, menyediakan ruangan khusus bagi penderita tuberkulosis atau ruang isolasi yang berguna untuk mengurangi adanya interaksi kontak langsung dan membantu mengurangi risiko penularan penyakit kepada orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut akan mencegah penularan yang lebih luas. Yang kedua,
menggunakan masker. Penderita tuberkulosis ini diwajibkan menggunakan masker karena penularan tuberkulosis ini bisa terjadi melalui udara dan kontak dekat ataupun kontak langsung. Dan jika ingin mengunjungi penderita tuberkulosis, sebaiknya tidak membawa atau mengajak anak kecil dikarenakan imun mereka yang masih bisa dikatakan sangat rentan. Yang ketiga, mengingatkan mereka untuk meminum obat. Pastikan dan ingatkan kembali mereka untuk mengonsumsi obat secara rutin dan teratur, agar tidak melewatkan sesi minum obat yang sangat berperan penting dalam penyembuhannya. Jika obat tuberkulosis ini tidak dikonsumsi dengan baik dan benar, efek resistensinya atau kebal terhadap obat itu akan muncul. Yang keempat ini sangat diperlukan atau sangat memberi dampak baik kepada penderita tuberkulosis, yaitu mendengarkan keluh kesah mereka, karena kondisi atau keadaan yang terbatas tentunya tak jarang membuat mereka akan merasakan frustasi dan membutuhkan teman curhat. Proses penyembuhan yang bisa dikatakan tidak sebentar ya, yang mungkin berlangsung selama 6 hingga 8 bulan, akan ada saatnya pasien merasakan lelah dan ingin berhenti menjalani pengobatan. Dengan begitu, peran kita sebagai teman, keluarga, sahabat sangat berperan penting untuk mereka merasakan dukungan dari orang terdekat selama menjalani pengobatan dan kembali merasakan bersemangat dalam menjalani kesembuhannya. Peran tes TBC dengan 3A, yang pertama anjurkan hidup sehat tanpa TB, dan yang kedua anjurkan penderita untuk segera diperiksa, dan yang ketiga awasi pengobatannya. Nah, sekian mengenai pembahasan TBC yang sudah kami paparkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.